Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ivana Nuritabas, student number 2302040031, and my partner. My name is Nabila Mutiara Savitri. My student number is 230204003 and 8. And today we would like to interpret from an audio by an American speaker that we have transcribed. Transcribed. First is early childhood education. Pendidikan anak usia dini. Early childhood education, or ECE, is a branch of education theory which relates to the teaching of young children, formally and informally, up until the age of about 8. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah cabang dari teori pendidikan yang berkaitan dengan pengajaran anak-anak kecil, baik secara formal maupun informal hingga usia sekitar 8 tahun. Infant/toddler education, a subset of the ECE, denotes the education of children from birth to age 2. Pendidikan bayi dan balita yang merupakan bagian dari PAUD mengacu pada pendidikan anak sejak lahir hingga usia 2 tahun. In recent years, ECE has become a prevalent public policy issue as municipal, state, and federal lawmakers consider funding for preschool and pre-K. Dalam beberapa tahun terakhir, PAUD telah menjadi isu kebijakan publik yang umum karena para pembuat kebijakan di tingkat kota, negara bagian, dan pemerintah pusat mempertimbangkan pendanaan untuk pendidikan persekolah dan taman anak-anak. Early childhood education often focuses on learning through play, based on the research and philosophy of Jean Piaget, which posits that play meets the physical, intellectual, language, emotion, and social needs PILES, piles of children. Pendidikan anak usia dini sering berfokus pada pembelajaran melalui bermain berdasarkan penelitian dan filosofi Jean Piaget yang berpendapat bahwa bermain memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, bahasa, emosional, dan sosial, disingkat PILES. Children's natural curiosity and imagination naturally evoke learning when unfettered. Rasa ingin tahu dan imajinasi alami anak secara alami mendorong proses belajar ketika tidak dibatasi. Thus, children learn more efficiency and gain more knowledge through activities such as dramatic play, art, and social games. Oleh karena itu, anak-anak belajar lebih efektif dan memperoleh lebih banyak pengetahuan melalui kegiatan seperti bermain peran, seni, dan permainan sosial. Kusone suggests that some play opportunities will develop specific individual areas of development, but many will develop several areas. Teori ini menunjukkan bahwa beberapa kesempatan bermain akan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari perkembangan individu, namun banyak juga yang akan mengembangkan beberapa aspek sekaligus. Thus, it is important that practitioners promote children's development through play by using various types of play on a daily basis. Oleh karena itu, penting bagi para pendidik untuk mendorong perkembangan anak melalui bermain dengan menggunakan berbagai jenis permainan setiap hari. Key guidelines for creating a play-based learning environment include providing a safe space, correct supervision, and culturally aware trained teachers who are knowledgeable about the early years foundation. Pedoman utama untuk menciptakan lingkungan belajar berbasis permainan meliputi penyediaan ruang yang aman, pengawasan yang tepat, serta guru yang terlatih, sadar budaya, dan memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar tahun awal. Davis states that the British Children's Act of 1999 links to play works as the act works with play workers and sets the standards for the settings such as security, quality, and staff ratios. Davis menyatakan bahwa Undang-Undang Anak
Inggris tahun 1989 berhubungan dengan kegiatan bermain karena undang-undang tersebut bekerja sama dengan para pekerja bermain dan menetapkan standar untuk tempat bermain seperti keamanan, kualitas, dan rasio staf. Learning through play has been seen regularly in practice as the most versatile way a child can learn. Pembelajaran mulai bermain telah terbukti secara praktik secara paling fleksibel bagi anak untuk belajar. Margaret Macmillan suggested that children should be given free school meals, fruit and milk, and plenty of exercise to keep them physically and emotionally healthy. Margaret Macmillan menyarankan agar anak-anak diberi makanan sekolah gratis, buah dan susu, serta cukup berolahraga agar tetap sehat, sehat secara fisik dan emosional. Rudolf Steiner believed play allows children to talk, socially interact, and use their imagination and intellectual skills. Rudolf Steiner meyakini bahwa bermain memungkinkan anak-anak untuk berbicara, berinteraksi secara sosial, menggunakan imajinasi, serta kemampuan intelektual mereka. Monasari believed that children learn through movement and their senses after doing an activity using their sense. Marie Montomonasari percaya bahwa anak-anak belajar melalui gerakan dan panca indera mereka setelah melakukan suatu kegiatan dengan menggunakan panca indera tersebut. Thank you. Terima kasih. Next, audio 2. Education for all. Pendidikan untuk semua. Education for All (EFA) is a global movement led by UNESCO, United Nations Educational, Specific and Cultural Organization, aiming to meet the learning needs of all children, youth, and adults by 2015. 2015. Pendidikan untuk semua ada EFA adalah gerakan global yang dipimpin oleh UNESCO, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar semua anak, remaja, dan dewasa pada tahun 2015. UNESCO has been mandated to lead the movement and coordinate the international effort to reach education for all. UNESCO telah diberi mandat untuk memimpin gerakan ini dan mengordinasikan upaya internasional untuk mencapai pendidikan untuk semua. Government, development agency, civil society, non-government organization, and the media are but some of the partner working toward reaching these goals. Pemerintah, lembaga pembangunan, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan media hanyalah beberapa mitra yang bekerja menuju tercapainya tujuan-tujuan ini. The EFA goals also contribute to the global pursuit of the 8th Millennium Development Goals (MDGs), especially MDG 2 on universal primary education and MDG 3 on gender equality in education by 2015. Tujuan EFA juga berkontribusi pada upaya global untuk mencapai 8 tujuan pembangunan milenium MDG, terutama MDG 2 tentang pendidikan dasar universal dan MDG 3 tentang kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015. The fast track initiative was set up to implement the EFA movement, aiming at accelerating progress toward quality universal primary education. Inisiatif Fast Track dibentuk untuk mengimplementasikan gerakan EFA dengan tujuan mempercepat kemajuan menuju pendidikan dasar universal yang berkualitas. In 2010, years later, the international community met again at the World Education Forum in Dakar, Senegal, an event which drew 1,100 participants. Pada tahun 2000, 10 tahun kemudian, komunitas internasional kembali bertemu di Forum Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal,
sebuah acara yang dihadiri oleh 1.100 peserta. The forum took stock of the fact that many countries were far from having reached the goals established at the World Conference on Education for All in 1919. Forum tersebut meninjau fakta bahwa banyak negara masih jauh dan dari mencapai tujuan yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. The participants agree on the Dakar framework of for action, which reaffirmed their commitment to achieving education for all by the years 2015 and identifying six key measurable education goals which aim to meet the learning needs of all children, youth, and adults by 2050, 250, 2000. Para peserta menyepakati kerangka aksi Dakar yang menegaskan kembali komitmen mereka untuk mencapai pendidikan untuk semua pada tahun 2015 dengan menetapkan 6 tujuan pendidikan utama yang dapat diukur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar semua anak, remaja, dan dewasa pada tahun 2015. In addition, the forum reaffirmed UNESCO's role as the lead organization with the overall responsibility of coordinating other agencies and organizations in the attempts to achieve these goals. Selain itu, forum tersebut menegaskan kembali peran UNESCO sebagai organisasi utama dengan tanggung jawab keseluruhan untuk mengkoordinasikan lembaga dan organisasi lain dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini. In order to evaluate each country progress with regards to the EFA goals set in the Dakar Framework for Action, UNESCO has developed the Education for All Development Index, EDI. Untuk mengevaluasi kemajuan setiap negara terkait tujuan EFA yang ditetapkan dalam kerangka aksi Dakar, UNESCO telah mengembangkan Indeks Pembangunan Pendidikan untuk Semua atau EDI. The EDI measure four of the six EFA goals selected on the basis of data availability. EDI mengukur 4 dari 6 tujuan EFA yang dipilih berdasarkan ketersediaan data. Each of the four goals is evaluated using a specific indicator, and each of those components is then assigned an equal weight in the overall index. Masing-masing dari 4 tujuan tersebut dievaluasi menggunakan indikator tertentu, dan setiap komponen tersebut kemudian diberi bobot yang sama dalam indeks keseluruhan. Okay, that's all from us. Baik, Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.